Ini berapa banyak orang itu diuji dari kesabaran, imannya hancur, banyak orang nggak sabar akhirnya bunuh darah. Selama 11 tahun. Yang saya mau nanya, yang saya mau tanyakan, apa ya, tip untuk saya bisa bersabar gitu dan bertahan dengan semua ujian ini. Abangku, ketika Allah itu kasih ujian kan memang di Quran itu, kalau memang statusnya kita ini kan ada dua, bisa jadi ujian, bisa jadi itu jangan-jangan bukan ujian karena murkanya Tuhan, yang tahu kita Iya, itu saya juga ujian atau bingung murka itu. Tuhan. Saya juga Iya. selalu selalu tanda tanya ini apa ujian, apa atau apa azab. Cobaan kah atau memang azab dari Allah gitu kan, atau Iya. bisa jadi apa namanya, ya memang hanya perskot dari Allah, nih orang lupa mulu sama saya nih gitu. Cara tahu itu ujian atau tidak kan kita, betul nggak? Iya sih. Cuman saya minta apa ya, doanya atau zikir apa yang supaya saya selalu bertahan dan bertabah atau bertawakal lah gitu. Nggak ada kata istilahnya apa ya, alar gitu kalau kata orang Sunda. Jadi abangku, yang namanya kita hidup, saya selalu katakan Nabi Muhammad, para nabi itu adalah manusia-manusia yang disayangi sama Allah. Nabi Muhammad kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim kekasihnya Allah. Dunia aja ndak ideal buat dia. Iya sih. Nggak Terus kan, kita berharap dunia ini nyaman untuk kita gitu. Proses itu memang nggak nyaman abangku. nggak Nggak ada proses itu yang menyenangkan. yang saya sering apa ya, permasalahkan gitu ya. Semakin saya berbuat baik, semakin banyak rintangannya gitu Pak Ustadz. Oh iya, para nabi juga kan kayak gitu. Para nabi dari mulai dia pertama kehidupannya itu, ya, Nabi Muhammad. Siapa sih yang nggak seneng lagi pengen nama ayahnya? Sebelum lahir udah meninggal ayahnya. Umur Iya 5 sih. tahun lagi senang-senangnya Nabi Muhammad lagi butuh seorang ibu, meninggal dunia ibunya. Iya sih, kalau dibanding-banding ke situ kita nggak ada apa-apanya ujian ini. Jadi, tapi saya benar. Nah, ya, ya, terus kita pengen hidup ideal. Udah jalani hidup ini, ya. Dan saya selalu katakan sama teman-teman, saat kalian itu tidak mau belajar dari kehidupan, kehidupan yang akan maksa kalian untuk belajar kok. Kalau kalian nggak mau belajar dari kehidupan, kehidupan yang akan maksa kalian untuk belajar. Ya. Nggak Dan yang kita saya tuh akan didewasakan, kita akan didewasakan oleh keadaan abangku. Nah, seseorang tuh akan mudah berubah karena dua keadaan. Itu saya selalu ulang-ulang itu di komal manapun orang yang lagi curhat, baik laki atau perempuan. Saya selalu bilang gini, seseorang tuh akan mudah berubah karena dua keadaan. Ya, bentar-bentar saya dipanggil ngobrol. ya sebenarnya Iya bos ya, oke. Nah, sebenarnya jadi gini yang Pak Ustadz. pertama abangku, yang pertama tuh abangku harus tahu, Iya. dia akan diuji dengan saat dia punya kesadaran yang meningkat. Dia akan berubah itu karena memiliki kesadaran itu. Laki-laki itu kan cuma dua, sabar atau sadar kan. Pergi karena sadar atau bertahan karena sabar kan. Sabar juga ada dua. Sabar karena dia dengan ilmunya, karena Allah, atau yang kedua, sabar karena oon. Udah dizolimin, udah disakitin, masih aja dia itu bertahan. Itu sabarnya oon tuh. Udah dipukulin, udah masih sabar aja. Itu oon itu namanya. Nah, pilihan ini ada di tangan kita, bangku. Kita mau berubah menjadi versi yang lebih baik dengan cara apa? Dengan cara sengaja melatih diri untuk terus meningkatkan kesadaran dalam hidup ini, atau dipaksa berubah oleh keadaan sebab kondisi hati yang hancur. Iya. Ini pilihan, ya. Tapi gini Pak Banyak Ustadz ya, masalah. Kenapa, yang bangku? Silakan. yang yang saya heran gimana ya? Kan dulunya saya kan bekerja di Jakarta, terus saya kecelakaan. Dulunya hidup saya nggak bener istilahnya tuh Hmm. nggak bener lah intinya mah. Terus setelah itu saya di rumah terus nggak bisa kemana-mana. Di situ kan saya pernah di pesantren juga ya.
Udah gitu Hmm. saya ngajar ngaji lah apalah gitu. Udah banyak di sini juga Hmm. semakin saya apa ya namanya ngedidik anak-anak, kok kiai-kiai di sini juga bukannya senang sama saya, malah kayak iri gitu. Hmm. Bukannya ngedukung atau apa gitu. Terus ke sayanya juga malas gitu. Bukannya dukung gitu atau gimana. Bahkan Abangku, ingat ya abangku, banyak masalah itu bukan berarti alasan untuk tidak bahagia, bang. Banyak masalah itu bukan berarti alasan untuk tidak bahagia. Orang dahsyat, orang kuat, itu adalah orang yang tahan dengan banyak masalah, bukan orang yang pinter cari solusi. Itu menurut saya. iya, Karena masalah hidup itu tidak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Dari mulai kita keluar tuh, sampai kita nanti menutup wafat itu nggak ada habisnya masalah. Ya, karena masalah hidup nggak ada habisnya. Kalau teman-teman mengandalkan kepandaian teman-teman mencari solusi, kalian akan capek. Cari jurus yang mudah, yaitu banyak masalah, tapi saya santai aja. Loh, yang ngasih masalah yang mencintai saya kok. Itu lebih ringan. Lebih ringan untuk hidupnya kita. Daripada setiap ada masalah harus cari solusi. Oh, ruwet mumet. Ruwet. Ya. iya, Nah, itu makanya dibenerin salatnya. Benerin salatnya. Yang besar itu hanya Allah kok. Masalah kita kecil kok. Coba bayangin, panggilan salat itu kan harus diilmui kan. Semua amalan ibadah kan harus diilmui. Ya tak? Saya udah ini Ustaz, saya dulu kena musibah, kayak kerja di ini begini-begini di Jakarta, tiba-tiba saya udah mulai dekat sama Allah, tapi kok makin berat ujian. Ini segala macam. Berarti nggak pakai ilmu namanya, nggak diilmui namanya. Ketika kita mengilmuinya, ketika ada panggilan itu kita kerja, usaha ikhtiar cuma nunggu sholat kok, sama nunggu kematian itu aja. Adapun saya ngajar, didik anak-anak orang, kita didik lillahi ta'ala. Kan katanya di sholat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingetin kita, yang besar tuh Allah, masalah kita kecil. Mindset ini loh yang harus kita benerin dengan ilmu tadi. Cuman karena kita merasa kayaknya masalah saya besar deh. Padahal Allah udah ingetin masalahmu itu tidak ada apa-apanya, yang besar hanya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingetin lagi 2 kali. Itu bagus. Aku yang besar. Kok kamu merasa punya masalah besar? Dunia, alam, antariksa ini, ciptaanku kecil bagiku. Terus tiba-tiba kau merasa dirimu paling besar musibahnya. Melek mata, melek hati gitu loh. Sekarang saya berpikir kenapa ya ujian ini gitu melebihi seorang rasul atau utusan Allah gitu. Kadang sudah berpikir begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan satu ujian yang dia nggak akan mampu memikulnya, nggak mungkin. Justru karena kamu dikasih gitu, karena cuman kamu yang mampu, yang lain nggak mampu. Insya Allah. Gitu loh. Terus jangan merasa kayaknya kok saya cobaannya kayak melebihi Rasul. Nggak bisa. Ketika kita ada cobaan, ujian, ada ustadz, emang itu Bang bagus aja yang merasa diomongin. Saya di Jakarta ngajar, tapi musuh kita itu ya bukan orang lain. Bukan kiai-kiai, bukan ustadz-ustadz di sekeliling kita yang ngomongin kita karena bukan. Musuh sesungguhnya kita itu siapa? Dalam diri kita. Yang sok merasa bisa, yang sok merasa hebat, yang sok merasa alim, yang sok merasa tulus, sok merasa ikhlas. Padahal kamu bisa ngajar, kamu hidup detik ini itu karena siapa? Kamu bisa ikhlas itu siapa yang bikin kamu bisa ikhlas? Allah juga. Terus kepedean kau paling ikhlas gitu. Ya kadang suka di situ doang ya. Ada perasaan. Mudah kan? Kita ini hanya memantulkan cahayanya Allah. Jangan sok merasa punya cahaya itu.
Maka bersyukurlah ketika detik ini Allah anugerahi kita bisa ngajar orang, duduk di majelis ilmu, masih ada yang gibahin kita, fitnahin kita. Kenapa kita mau bahagia kok jadi kedikte berubah? Jadi tidak bahagia karena omongan orang lain. Bahagia itu kita yang ciptakan sendiri loh, bukan orang lain. Kita menjadi orang baik itu karena diri kita, bukan karena orang lain. Saya berbuat baik sama kamu bukan karena kamu baik. Saya berbuat baik sama kamu bukan berharap kamu baik lagi sama saya. Saya berbuat baik sama kamu karena Allah izinkan, takdirkan saya jadi orang baik. Titik. Khalas sudah. Jangan sok merasa diri itu saya mampu kok bisa jadi orang baik. Kamu dimampukan sama Allah untuk bisa jadi orang baik. Jangan kepedean. Iya Pak Ustadz. Apa yang kita punya itu apa? Kita merasa dihina. Emang kita keluarnya dari mana? Kita dari sorga gitu turun. Dari kemaluan ibu kok merasa kita terhina. Emang kita keluarnya dari yang hina kok. Udahlah, kita ini hanya setetes air mani, kalau perlu ya hanya segumpal tanah yang dibentuk yang cuman ditiupkan ruh ya, bukan makhluk langit sana kita gitu. Jadi jangan sok-sokan udah. Iya Pak Ustadz. Terakhir Pak Ustadz saya mau bertanya Pak. Siap. Wiridan atau doa apa yang harus selalu saya rutinkan gitu biar saya istiqomah dan selalu bersyukur? Zikir, afdalu dzikri la ilaha illallah. Bukan kata Hanafi. Rasulullah mengatakan afdalu dzikri la ilaha illallah. Paling utama zikir itu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak ada lagi. Kita ingat Allah. Saya bisa ngomong ya karena Allah, bukan karena hebatnya saya. Saya bisa ngajar orang tuh bukan karena saya pinter, jago, alim, tapi karena Allah yang memampukan saya bisa ngajar orang. Udah ingat Allah. Bahkan saya bisa ikhlas, bisa ridho aja itu dari Allah, bukan karena kitanya yang ikhlas dan ridho. Kok kepedean kita jago bisa ikhlas, bisa ridho? Masih tidak paham di sini? Insya Allah paham Pak Ustadz. Tapi iya sih saya juga rasain juga sekarang kan kondisi saya terus terang nggak bisa berjalan gitu ya karena kecelakaan itu. Tapi saya juga merasa kalau masalah rezeki itu cukup banget gitu apa aja juga. Bersyukurlah sama Allah atas ujian yang ditimpakan kepada kita. Kalau kita bersabar dengan musibah yang yang Allah takdirkan sama kita, jarang-jarang ya ketika dia itu bertanya, kok saya dapat ujian saya nggak bisa berjalan sekarang? Mungkin karena dulu saya banyak dosa. Kan dia nyadarin sendiri tuh. Kadang ada orang yang kayak gitu curhat, Ustadz saya lumpuh sekarang Ustadz. Saya dulu tukang minum, saya banyak maksiat gini. Sekarang Allah takdirkan bisa lumpuh. Saya bilang apa? Bersyukur sama Allah. Iya sih begitu emang dulunya saya begitu. Karena dengan cara musibah dan sakit itu menggugurkan dosa-dosamu di masa lalu. Amin. Jangan-jangan kalau nggak dibikin lumpuh kau tambah lebih parah daripada Abu Jahal, Abu Lahab, daripada Fir'aun. Jangan-jangan dibikin berhenti sama Allah dengan kejadian itu. Kan tadi saya bilang dua keadaan yang membuat kita itu belajar dari kehidupan. Di saat kesadaran meningkat atau saat hati kita hancur. Nah ini pilihan. Saat udah hancur lebur, udah habis-habisan baru sadar. Ya masih bagus, masih hidup. Dikasih kesempatan untuk ridho dengan ketetapan Allah. Ya Allah, makasih ya Allah kau bikin aku lumpuh. Hingga orang-orang yang percaya, yang beriman sama Allah itu dikasih cobaan aja dia bersyukur sama Allah, bukan mengeluh. Orang yang beriman levelnya itu naik dikit, dikasih musibah aja dia bersyukur, bukan ngeluh. Tapi mungkin kalau aku dikasih jalan, aku bisa jalan, jangan-jangan aku lebih banyak perlentenya daripada Ustadz Hanafi. Jangan-jangan nyakitin orang banyak. Makasih Allah dengan cara aku nggak bisa jalan, kakiku tuh mengurangi maksiat. Ya, iya sih kalau saya banding dulu sama sekarang sih hidup saya lebih banyak bermanfaat buat orang lain sekarang gitu. Dulu nggak ada manfaatnya. Ya sudah, kita husnuzan aja sama takdir yang telah Allah tetapkan.
Gitu. Nggak perlu kita mengeluh. Seakan-akan kalau kita mengeluh itu, Ustadz, saya kok diputusin sama pasangan saya ditinggalin sama suami saya ditinggalin sama istri saya dijauhin sama orang, saya digibahin sama orang. Seakan-akan orang itu lagi ngomong, Ustadz, Allah takdirin saya kayak gini, Ustadz, gimana sih Allah kok begitu banget sama saya? Seakan-akan lagi ngomong kayak gitu, teman-teman. Iya, iya. Ya makanya kadang saya berpikir gimana sifat Rahman Rahimnya gitu sama saya, karena hujan itu berulang-ulang gitu. Pertama saya ditinggalin. Dan itu cara Allah menyayangi kita, abangku. Itu cara Allah menyayangi kita. Terkadang cara Allah menyayangi kita itu dengan cara memberikan kita sakit. Karena ada dosa yang diampuni dengan cara bersabar dari sakit. Cara Allah menguji kita bukan dengan cara memberi harta. Karena jangan-jangan kita dikasih susah, sederhana. Karena Allah ingin meringankan hisab kita kelak di surganya Allah. Saat di alam mahsyar nanti. Bahkan cara Allah menyayangi kita itu terkadang bukan dengan cara mengabulkan setiap yang kita inginkan, abangku. Terkadang dengan cara menunda doa kita atau mengganti doa kita. Karena bisa jadi ada bahaya di balik yang kita minta. Tapi yang saya sering tanda tanya dalam hati, kata saya juga tadi, ini apa ujian, apa azab gitu. Ya yang tahu kita kan. Yang tahu kan kita. Bukan orang lain kan. Maka sering-sering tuh baca kitab diri kita, sering baca muhasabah kitab diri kita tuh baca. Jangan baca kitab orang lain. Jangan kamu melihat baju orang lain kok bagus ya. Belum tentu baju itu pas dipakai sama kita. Kita sering tuh melihat kebahagiaan orang lain. Padahal di balik orang-orang bahagia yang tenang, yang nyaman, terkadang dia menyimpan penderitaan yang gak dia ungkapkan sama orang lain. Teman-teman kan selalu melihat tuh, dia bahagia banget ya, kok dia selalu happy ya pagi hari ya, selalu fresh wajahnya ya, gak pernah ada kayaknya penderitaan, selalu bikin orang memotivasi orang, selalu sabar. Hei, jangan-jangan ada sakit luka yang dia simpan dan dia hanya mengadu kepada Sang Pencipta. Jangan-jangan yang orang selalu ngeluh, aku menderita, padahal itu tidak ada apa-apanya. Gitu loh. Padahal itu kamuflase saja. Banyak kok di jalan-jalan yang kelihatannya jadi tukang minta-minta, menderita, padahal orangnya sehat. Tapi gini Pak Ustadz ya, apa benar ini ujian saya selama udah berapa ya, 11 tahun gitu? Apakah benar menggugurkan dosa saya apa gimana gitu? Menggugurkan dosa selama syarat dan rukunnya terpenuhi ya Bang. Ridho enggak? Ya kadang ada ridho, kadang enggak, ini namanya saya manusia. Ya sudah kan yang tahu coba abangku, bukan saya yang tahu. Karena yang tahu tentang diri Anda adalah Anda dan Allah, bukan saya. Kalau saya hanya menjelaskan tentang yang namanya kehidupan secara real dalam syariat. Gitu loh. Dan kita harus berbaik sangka, husnuzan sama Allah. Kalau kita nggak husnuzan sama Allah, kita mau husnuzan sama siapa lagi? Kadang saya tahu juga gitu rukun iman yang keenam ini, bahwa ini sudah qada dan qadarnya Allah gitu. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Dan kalau semua yang terjadi atas izin Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan disitulah, emang tahu nggak? Kadar keimanan seseorang itu bukan dilihat dari sholatnya, ilmunya, hajinya, puasanya, ngajarnya, muridnya banyak, enggak, pengikutnya banyak, enggak. Bukan ukuran itu, keimanan itu di situ. Bentar, saya angkat telepon dulu. Ini berapa banyak orang itu diuji dari kesabaran, imannya hancur, banyak orang nggak sabar, akhirnya bunuh darah. Betul enggak? Betul. Dari sabar itu. Ya. Makanya Allah bilang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Bunda, ini izin moderator nih, kayaknya saya udah harus sambil jalan dan pasti untuk motivasi Ya teman-teman udah, yang terima lain. kasih Pak Ustadz ya atas apa ya Sama-sama abangku. pencerahannya. Semoga Sama-sama abangku, dan nanti Bunda Rose dan moderator yang lain, Ani, Tiara, ya, tolong di apa namanya? Siap Ustadz. Nah, karena saya takutnya banyak ada teman-teman yang